bukan bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Ada Coach Margeti Herwin atau Coach Geti. Malam, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Lukmantara. Selamat Wal- malam para pendengar setia Energi Sukses Bisnis RRI Pro 3. Waalaikumsalam. Coach, minggu ini kita, ini kok ini ya. Halo. Feedback ya, ada feedback di suaranya. Coach, kali ini kita akan hadirkan apa untuk pendengar Pro 3 RRI? Ya, minggu lalu kita undang yang dari Sulawesi. Hari ini kita undang yang dari Sumatera, dari Bukit Tinggi nih, Bang Lukman. Jadi dapurnya Ami. Nama brandnya Dapurnya Ami. Ini adalah bisnis UKM dari Bukit Tinggi, Agam, Sumatera Barat. Ya, dan ini namanya Bu Ami Bunaya, salah satu pengusaha makanan Minang kemasan. Nah, ini nanti kita bisa ngobrol langsung nih Bang Lukman. Sudah tersambung nampaknya dengan Bu Ami. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Mas Lukman, selamat malam. Iya. Aduh, oke. Bisa dengar Suara saya kedengar ya Bu Ami? Kedengaran. Ya, karena jauh nih di Bukit Tinggi nih. Bukit Tinggi. Terdengar Bukit jelas. Iya, ini saya ngeliat dari ininya aja udah lihat ada nyari nasi ya. Bang Lukman nyari nasi. Langsung pengen makan gitu ya, makan nasi Padang. Iya, Bu Ami apa ini? Usahanya dapurnya Ami. Ini apa? Iya, kebetulan usaha sih udah ngerintisnya udah lama ya. Oke deh, sedikit perkenalan dulu baiknya ya. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ami Bunaya. Saya lagi menyandang brand itu Dapurnya Ami, yang mana bergerak dari awalnya itu hanya bisnis kecil-kecilan dari catering rumahan ya. Nah, terus sesuai permintaan konsumen, memulailah mengemas masakan Padang atau lauk Padang itu menjadi kemasan yang kita pasarkan masih Sumbar Riau. Sekarang insya Allah udah sampai ke Jakarta, Mas. Udah bisa menikmati nih. Begitu. Gitu. Saya kebetulan domisili di Bukit Tinggi dan juga udah pernah coaching berapa bulan ya sama Coach Kitty kemarin itu waktu 2021 ya Coach ya. Ya, pas pandemi ya Bu. Pas pandemi kita. Secara online dan waktu saya ke Bukit Tinggi sempat ketemu Bu Ami juga. Iya. Bu Ami tadi di tahun berapa Bu mulai usahanya? Kalau usaha sih dari 2018 ya, tapi masih kecil-kecilan banget dari rantangan kecil, dari door to door ya. Iya. Seiring berjalannya waktu, seiring konsumen minta ini minta itu dan ada beberapa produk turunan sudah ada, begitu Mas. Apa yang membuat Bu Ami ini tercetus buat masakan Padang ya, ini dalam kemasan? Oke. Tadinya yang masakan Padang itu kitanya kalau Mas Lukman nih pengen makan Padang, ya harus ke rumah makan Padang dong. Iya. Biasanya ya. Nah sekarang nggak perlu ke Padang, nggak perlu ke rumah makan Padang, bisa sampai di rumah. Bisa kita ke toko orange segala macam, kita bisa menikmati masakan Padang begitu. Jadi karena permintaan konsumen dari konsumen awalnya konsumen daerah saja, dan dia ada sanak keluarga segala macam, dari mulut ke mulut ya terjadilah seperti ini. Dan ada beberapa lauk Padang sih. Kalau di Padang masih lauk ya, lauk Padang ya udah dikemas dan itu udah bisa masuk retail. Kalau sekarang saya masih di retail sih Mas. Begitu. Apa aja Bu Ami produknya? Kalau Padang pasti ada rendang ya. Wah. Itu pasti ada dendeng baladonya, itu pasti dari Padang karena kita pakai cabai Padang dong, pakai bahan bakunya dari Padang, beda dong, tanahnya beda gitu kan ya. Gitu beda. Beda pasti kelapanya Mas. beda kelapanya. Kelapanya beda, tumbuhnya di sini, tumbuhnya di sana. Gitu. Terus ada sambal cumi sih. Sambal cumi itu ada di mana-mana sebenarnya, tapi sekarang masih sambal cumi dari Dapurnya Ami masih digemari para konsumen sih.
Dan saya awalnya itu bergerak di frozen food, Mas, karena pandemi ya, dan itu memaksakan untuk tidak boleh keluar rumah, terpaksa tidak keluar rumah kan. Iya. Nah, disitulah konsumen itu minta kirim dong, pakai kurir sini dong. Jadi kita harus sediakan yang frozen. Jadi yang di rumah tinggal hangatkan atau tinggal di microwave saja, dia udah bisa langsung nikmati. Karena itu disambut pandemi, usaha saya sebenarnya disambut pandemi sih. Mungkin ada yang bersyukur nggak dengan pandemi? Ada. Saya sendiri bersyukur dengan hadirnya pandemi. Begitu. Jadi terkenal ya, Bu. Iya. Ya. Coach, ini artinya Bu Ami ini menawarkan rasa yang otentik gitu ya, langsung dari sana, dan juga menawarkan kepraktisan untuk orang ingin menikmati masakan Padang. Kali ini udah nggak, kasarnya nggak perlu keluar rumah lagi, tapi bisa hadir kapan aja. Gimana, Coach? Ya, jadi gini, mempopulerkan masakan khas daerah itu butuh usaha yang luar biasa besar ya, Bang Lukman dan para pendengar RRI malam ini. Jadi Bu Ami ini asli Minang ya, dari Bukit Tinggi, di mana kalau orang sekarang di mana-mana yang namanya makanan Minang, itu udah beda tuh pandangannya tuh ya. Jadi kalau saya datang ke restoran Minang, ditanya sama pelayannya, "Pak, kenapa makan nasinya sedikit?" "Oh, saya lagi diet." "Wah, salah Pak, kalau diet masuk restoran Padang." "Kalau diet jangan masuk restoran Padang," kata dia. "Restoran Padang itu dijamin gak akan berhenti sampai lauknya habis." Jadi memang sudah sangat populer sekali makanan Padangnya. Tapi masakan yang dikemas itu nggak banyak juga yang memang rasanya itu otentik dan mirip gitu ya. Saya waktu ke Padang, saya bawa tuh kemasannya Bu Ami ya, produknya. Saya simpan di kulkas sampai berapa bulan saya bolak-balik ambil, juga rasanya masih sama, tinggal dipanasin aja kan. Karena ya tadi bumbunya beda gitu ya. Terus bagaimana menjelaskan kepada orang bahwa makanan Minang di kemasan ini sama rasanya dengan makanan yang ada di resto Padang. Nah, ya. Dan resto Padang aja kan rasanya juga beda-beda, macam-macam. Ini masakan Padang dari mana? Sekarang ada yang masakan Padang Palembang, masakan Padang dari Medan ya, Melayu, macam-macam. Tapi masakan Padang yang dari Bukit Tinggi gitu ya, itu satu khas yang sangat beda ya, yang memang orang cari. Dan dengan adanya kemasan ini mempermudah orang untuk bisa makannya di rumah sendiri dengan pesan, apalagi sekarang ada online-nya, pesanan juga pengiriman gampang. Dan inilah yang memang harus dipahami oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia ini untuk mengembangkan masakan daerahnya dalam bentuk kemasan nih, Bang Lukman, supaya bisa nasional dulu deh pasarnya gitu ya, sehingga orang-orang di Indonesia ini bisa merasakan masakan di Sulawesi, masakan di Ambon, Papua, Sumatera, bahkan yang Kalimantan ya. Kalau Jawa ini Bali ini udah sering transportasi, udah gampang, tapi di luar Pulau Jawa dan Bali ini mungkin teman-teman pengusaha UKM ini perlu untuk mengembangkan masakan kemasan daerah. Iya. Itu ya, sebenarnya kalau kita mempopulerkan makanan khas daerah ini memang strateginya seperti itu ya, Coach ya. Tapi kalau kita bicara Pulau Jawa, udah hilir mudik lah ya. Tapi bagaimana pulau-pulau lain juga bisa merasakan masakannya Bu Ami ini ya. Kalau kita lihat ini apa, rendang daging atau ada rendang lain lagi, Bu Ami? Oh, ada dong. Ada rendang daging, ada rendang ayam juga ada. Kalau di Padang mah semua bisa dibikin rendang. Apa aja. Apa dibikin rendang? Saya kalau dengar kata rendang cukup dengan nasi putih hangat sebenarnya. Bumbunya aja. Kalau mahasiswa bumbu rendangnya banyakin. Iya, dibanyakin bumbunya aja. Juga sekarang ada lagi populer nih, Coach. Lagi populer nih, Mas. Ada bumbu rendang, yang rendang itu instan banget. Misalnya nih, tinggal beli daging ya, misalnya mau setengah kilo lah atau 500 gram daging, terus ada bumbunya, udah diaduk selesai. Jadi udah makan rendang Padang gitu loh. Yang kita sendiri yang masak. Jadi tambah gampang, semakin gampang.
Jadi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri tuh banyak bawa bumbu Bu dari Indonesia. Iya, benar-benar. Di kopernya tuh isinya bumbu sama Indomie. Karena di sana tuh nggak ada rasa masakannya, makanya mereka bawa bumbu dari sini. Di luar negeri itu daging murah gitu ya. Dan dia tinggal bener kata Bu Ami, dicampur, dia udah bisa, terus dia sajiin ke teman-teman dari negara lain bilang, kamu jago masak ya katanya. Padahal bumbunya udah tinggal campur. Untuk mengobati kangen ini benar, ya. Benar. Bu Ami, tapi kalau untuk produknya ini sudah menjangkau mana saja, Bu? Kalau yang sebenarnya masih Riau, Sumatera Barat, Riau. Udah. Tapi sekarang baru mau melangkah untuk Jakarta. Kebetulan besok saya ngirim di Jakarta Selatan tempatnya, kebetulan. Begitu. Tapi kalau Riau, Sumatera Barat, Pekanbaru lah ya khususnya, Sumatera Barat, Riau itu udah tiap repeat order retail saya isi semua, gitu loh Mas. Iya. Ini di retail saya isi semua. Marketplace-nya ada ya, Bu Ami ya? Ada Coach. Ada. Iya. Marketplace-nya namanya Dapurnya Ami juga ya? Tetap Dapurnya Ami dong. Ya, jadi kalau mau pesan bisa lewat marketplace, lewat Instagramnya juga bisa ya Bu? Bisa banget. Oke. Ini ngomong-ngomong Mas, ya. Masnya lagi mau nih, kayaknya mau pesen nih. Udah pesen, udah nanya. Kita sambil googling nih kan. Udah pesen nasi. Iya. Bu Ami, tapi kalau bicara strategi tadi ya, apa sih yang membuat Bu Ami ini menerapkan strategi dan hingga saat ini bisa eksis? Kita ketahui juga kan banyak resto Padang dan juga produk-produk lainnya yang mungkin serupa gitu. Kalau bahasanya kenapa masih eksis ya? Ada teman-teman yang langsung naik, down, habis gitu ya. Iya. Nah, di balik kebutuhan yang tinggi mungkin itu salah satu pemicu buat tetap untuk maju, nggak pernah mundur begitu. Jadi juga kita memvariasikan begini loh. Maksudnya gini, terkadang konsumen kalau itu aja yang kita sajikan jadi bosan ya. Padahal isinya masih rendang loh. Kemarin rendang itu kita kemas mungkin dengan kemasan bening begitu. Terus kita kemas lagi dengan kemasan ini. Seolah-olah mindsetnya di konsumen itu ini beda loh, ini ada yang baru loh gitu. Jadi kita tetap cari ke sana, cari ke sini, ATM, bahasanya kok itu ATM. Jadi tirulah kita ada ketemuan sama teman-teman UKM, ada pertemuan segala macam. Oh ternyata begini lebih bagus ya, kemasannya begini lebih menarik ya. Nah itu salah satunya. Jadi untuk tetap eksis itu mungkin salah satunya konsisten deh. Kalau saya mengatakan konsisten itu perlu. Kalau kita nggak konsisten, kebetulan banyak yang butuh nih, misalnya ada pesanan ton nih misalnya, kita semangat. Terus kalau nggak ada melo, gimana dong gitu. Nah jadi konsisten. Kalau bumbu utamanya itu kita harus konsisten Mas. Begitu. Konsisten dari rasa Coach ya. Dan juga ini ya modifikasi kemasan tadi. Ya. Karena sekarang kita kan zamannya gitu. Ya udah kekinian, desainnya juga harus kekinian. Kalau kita lihat nih kemasannya Bu Ami nih kan, Dapurnya Ami ini dilihat kemasan aja udah lapar gitu. Lapar, kalau saya ngeliat belum dibuka. belum ketemu nasi padahal ya. Jadi memang pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kementerian gitu ya, terus ada beberapa institusi atau korporasi itu bermacam-macam. Jadi Bu Ami ini memang orang yang senang belajar. Waktu saya di Bukit Tinggi, saya sharing kepada para pengusaha lain, Bu Ami cari saya. Akhirnya kita wajib ketemu ya Coach ya? Iya, karena jauh. Waktu online saya dampingi juga Bu Ami nggak ketemu saya karena ada di Bukit Tinggi. Karena ada yang dari Makassar, ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua. Jadi dari beberapa daerah waktu itu programnya Brilliant Inkubator ya, Bri Inkubator gitu ya. Nah itu ada ratusan dari beberapa daerah dan belajarnya online sama saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka tetap menggunakan pola dan tools dari yang diajarkan oleh para coach dan narasumber dan mereka tetap tumbuh gitu ya. Dan program-program itu tentu ada yang tentang kemasan, marketing, tentang penjualan, tentang bagaimana produk gitu ya. Ini sangat membantu. Nah, namun para pengusaha UKM yang mungkin saat ini belum
kesempatan ya, berkesempatan dalam ikut training ini, cari di daerahnya masing-masing. Karena setiap daerah sekarang banyak, apalagi sekarang pemerintah udah banyak membuat program-program di mana UKM itu nggak ada alasan lagi untuk tidak tahu. Dia bisa belajar, dia bisa melakukan, dan dia bisa berinteraksi dalam komunitas-komunitas UKM di daerah masing-masing, Bang Lukman. Karena tetap butuh pendampingan sebenarnya. Yes, tetap. Karena kalau kita ibaratnya hanya percaya dengan produk kita yang kita hanya punya ilmu dan pengalamannya, kita lupa bahwa di luar sana orang sudah jauh membuat pola-pola yang baru, ya, strategi yang baru untuk lebih mempertahankan pasar bisnisnya. Iya, Bu Ami, setelah mendapat pendampingan bagaimana? Oh ya, waktu ketemu Coach Getty itu saya masih kuatnya di frozen food. Begitu Bang Lukman. Ya. Dan sekarang ada produk turunannya, saya ada bumbu. Begini Coach, ada bumbu udah lahir dari turunan dapurnya Ami. Ya. Dengan brand berbeda, tapi tetap di suatu atap, satu dapur. Dan itu udah 13 mau ke 14 bumbu. Wih, bumbu instan yang kecil gitu loh. Dan itu udah ada boleh dikatakan udah ada seluruh Indonesia deh. Soalnya teman-teman ada yang pesannya 300 pieces misalnya, itu di luar Sumatera Barat, Sumatera deh gitu. Dan kebetulan sudah ada di Bekasi, itu saya udah kirim ribuan gitu loh, Coach. Wow. Keren. Udah mulai mendekati Jakarta, besok Jakarta Selatan. Ntar lagi kita di Jakarta Pusat soalnya. tinggal kasih alamat. Yes. Begitu, dan juga doain Coach, mohon bimbingannya juga lagi mau melangkah ekspor nih. Untuk bumbu. Iya. Keren Bu, bumbu itu kan daya tahannya lebih lama ya, karena dia nggak ada bahan baku. Benar. Baik, ini makin menarik ya. Nanti kita undang pendengar boleh ya, Bu Ami dan Coach Getty ya. Ya. Untuk boleh. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami nanti silakan ya di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tapi kita jeda sejenak dulu ya, Bu Ami dan Coach Getty, setelah yang satu ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis kali ini bersama dengan pemilik usaha Dapurnya Ami asal Kota Bukit Tinggi, Agam, Sumatera Barat. Ada Ibu Ami Bunaya ya. Masih bersama kami ya, Bu Ami ya. Oke. Ya, Bu Ami dan Coach Getty, kita sapa pendengar dulu ya. Ya, silakan. Yang sudah tersambung ada Bu Ria di Tebet. Selamat malam, Bu Ria. Selamat malam Bang Lukman Tara. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam juga Coach Getty. Iya. Apa kabarnya Bung Erwin? Baik Bu, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, ini soalnya yang langsung ini cuma presenter, kalau yang lainnya masih lewat. Ya kan nggak datang lagi. Selamat malam Ibu Ami atau Uni Bunaya, pemilik usaha dapurnya. Selamat malam Ibu. Salam kenal ya Ibu. Bukit Tinggi, Ranamina, Minangkabau sana. Aduh, luar biasa. Kalau kita ke Padang itu nggak lupa itu dengan rendangnya. Waduh, luar biasa. Iya benar. Kalau yang dua ini sudah kenal ini ganteng-ganteng nih Bang Lukman sama Coach Getty. Saya ini pencinta juga. Saya senang banget Ibu dengan Ibu panggilannya Ibu Ami ya. Kalau dipanggil ya. Ada juga memang kalau Bu Ami ini kan usaha rumahan, kini usaha dapur Mami. Kalau nggak salah dulu ya, Mami bener ya panggilannya. Bener ya, Bang Ami ya? Iya benar. Nah, benar. Ada Bu dapurnya Mami, kuasain dapur ya, pasar retailnya di Sumatera Barat lah dan di Pekanbaru ya. Itu ada bukan rendang aja ya, ada lele ya kalau nggak salah tah. Lele. Iya benar Bu, ada lele organik juga Bu. Belum bagaimana cara dapatnya Bu Ami? Bagaimana cara pesanan Bu Ami? Kalau ayam kan udah biasa. Ini lele yang saya penasaran. Rendang mah udah biasa. Itu pertanyaan. Iya. Di Jakarta. Kalau Bu Ami sekarang ada di Bukit Tinggi apa di mana nih?
Oh, lagi di Bukit Tinggi saya, Bu. Nah, itu dia ongkosnya aja udah mahal ongkos sekali ya. Nah, itu dia. Kalau lele itu kan kita cuma dibumbuin ya. Masih mentah begitu, Bu. Ntar deh kalau Ami ke Jakarta bakal dibawa deh gitu aja udah. Ketemu Bu Ami waktu ke Padang ya, ke Bukit Tinggi ya. Semoga Bu Ami ini apa namanya menjadi sukses lah terus. Amin. Sudah sukses berhasil. Amin. Jadi ingat-ingat kita nih masakannya Bu Ami ya, Bu Ami ya. Semoga Bu Ami sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Malam Bu. Kita ke gatekeeper dulu. Ada beberapa pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Silakan, Bung Gozi. Baik, Lukman. Di sini saya akan membacakan WA masuk ya dari pendengar. Ini yang pertama ada dari Bu Silvi di Depok. Bagaimana sih rasa ori atau aslinya itu dari produknya Bu Ami? Lalu yang kedua dari Pak Iwan di Jakarta. Bu Ami, apakah ada rencana untuk ekspansi ke luar negeri? Karena rendang merupakan makanan terlezat di dunia. Lalu selanjutnya ada Pak Budi di Solo. Bertanya kepada Coach Getty nih, Coach Getty bagaimana mempopulerkan makanan khas daerah dan kekinian. Lalu yang selanjutnya ada Bu Dewi di Singaraja, maju terus untuk usaha Bu Ami. Mantap, amin. Lalu yang selanjutnya ada Ibu Tuti Jakarta, apakah Bu Ami sering ikut pameran? Lalu selanjutnya Pak Doni Surabaya. Coach Getty, apa pola dan tools yang Coach sampaikan ke pelaku UMKM? Lalu ada Bu Susi di Bandung. Bu Ami, ada berapa karyawan sih? Ini pertanyaan yang sering ditanyain sih sama pendengar gitu. Iya. Cukup? Gozi? Terima kasih. Ya, mungkin bisa di-share juga ya Gozi ya untuk WhatsApp-nya. Ya. Silakan. Siapa dulu? Bu Ami dulu ya. Boleh. Bu Silvi di Depok tadi ya, untuk bisa mengenali cita rasa khasnya ori, ya. Original. Ori atau enggak ori. Sebenarnya gini, biasanya pengusaha rendang itu bilang, ini original loh. Kalau saya sendiri bilang original itu gimana sih? Original itu yang biasa gitu loh. Kalau yang spicy-nya sedikit pedas, ada beberapa konsumen luar daerah itu suka pedas gitu. Kok rendangnya manis ya seperti rendang Jawa. Kalau saya sih bisanya menjawab begitu, spicy dan ori. Ori itu standar rendang gitu loh. Tapi kalau yang enggak orinya itu berarti spicy sedikit dinaikin cabenya gitu doang sih. Biasanya kalau rendang dari daerah lain semuanya juga bikin rendang loh ya. Sulawesi ada rendangnya, Bengkulu juga ada rendangnya, Jawa sendiri juga ada rendangnya, malah mengeluarkan bumbu rendang gitu. Tapi ada khas masing-masingnya itu agak manis begitu. Itu yang jadi yang spicy dan original. Kalau saya begitu aja, Bang Lukman. Ya. Lalu Pak Iwan di Jakarta. Bu Ami, apakah ada rencana untuk ekspansi ke luar negeri karena rendang merupakan makanan terlezat di dunia katanya? Ini lagi selangkah lagi. Baru kemarin LOI sama yang di Malaysia baru LOI sih. Bapak doakan semoga bisa melangkah untuk ekspor. Itu pasti. Itu pasti. Kalau kita nggak ekspansi keluar, maka bisnis kita akan di situ-situ aja. Begitu loh. Ini yang di Instagram ini Bu ya? LOI-nya. Iya. Dapurnya Ami. Saya simak ada 27.480 US dollar. Keren. Coach ya. Kontraknya tuh keren. Iya. Coach Getty, Pak Budi di Solo. Coach Getty, bagaimana mempopulerkan makanan khas daerah dan kekinian katanya? Iya, jadi kalau kita tahu daerah Jogja ada gudeg. Nah, bagaimana gudeg ini bisa kita populerkan? Tentu rasa khas gudegnya pas, dia bisa disimpan dalam kemasan yang aman, tahan lama. Karena kekinian itu sekarang mungkin dari desainnya, mungkin dari hidangan, bentuk hidangannya gitu ya. Itu yang harus mungkin sudah mulai sesuai dengan permintaan pasar. Udah gitu bagaimana untuk bisa ditemukan di online secara mudah.
dipesan secara mudah. Kalau orang WA langsung dijawab. Dan kemasannya pun mudah dikemas. Jadi jangan sampai kemasannya kalau dikirim ke luar negeri tahu-tahu hancur makanannya sampai di tempat pesanan. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua produk bahan makanan yang Anda punya di daerah Anda itu Anda bisa jelaskan dengan storyline yang jelas. Karena itu akan membuat bedanya terlihat. Ya, kalau misalnya di Solo soto gitu ya, kalau di Betawi ada nasi uduk gitu ya, kalau mungkin di daerah Papua itu ada roti abon gitu ya, itu semuanya juga sudah mulai orang tahu. Tapi bagaimana kita mengemas, bagaimana kita menceritakan sehingga makanan ini orang merasa ingin memilikinya, pesannya atau datang. Karena dari makanan khas daerah ini bukan cuma untuk laku dijual, tetapi bisa mendatangkan pariwisata, Bang Lukman. Iya, baik. Kita ke pendengar kembali ya, Bu Ami dan Coach Getty ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Apakah benar kalau berjualan makanan itu untungnya bisa 1:3 gitu? Terima kasih. Oh iya, tanya untungnya. Jadi mungkin Bu Ami bersedia untuk spill sedikit? Boleh. Iya. Belum 3 sih, masih 30-50%. Itu tapinya ini nih Mas Lukman, yang susahnya di tapi ini ada retur, ada ini segala macam, ada yang sedekah, jadi segala macam kita nggak masukin itu ya, gitu loh. Ya, jadi kalau di saya begini Bang Lukman, kalau kita mau untung lebih banyak gitu ya, berarti kita harus sangat efisien dalam minimum order ya. Jadi pada saat kita minimum produksi itu bisa menghasilkan berapa banyak kuantitasnya. Dan untuk kita bisa berproduksi banyak, berarti pasar kita harus benar-benar konsisten, rutin pesanannya gitu ya. Kita sudah punya channel-channel penjualan yang rutin, dan ada yang mau ngambil produk kita walaupun belum kita buat. Itu yang paling penting untuk UKM. Pada saat kita buat, ya sudah ada yang pesan. Jadi sebenarnya jangan sampai kita membuat pesanannya belum ada, disitulah kita tidak bisa untuk menjamin produk kita ini akan untung besar. Salah satu contoh gini, saya pernah punya UKM binaan, dia bilang gini, Coach, gimana saya mau pesan banyak, Coach? Karena kalau saya pesan banyak modal saya habis. Karena pelanggan saya bayarnya ngutang. Saya bilang begini, Bu, kalau ibu UKM terus ibu diterima utang, berarti ibu memperkaya distributor ibu. Distributor ibu yang kaya, karena dia tanpa modal dia bisa jual, terus duitnya bisa dia putarin lagi, baru dia bayar ibu 1 bulan atau 2 bulan di belakang. Tapi saya bilang begini, minta pembayaran depan, pesanan by order. Makanya di online itu nggak ada yang ngutang. Orang yang pesan di online dia bayar dulu baru dibikin dan dipesen. Karena ada PO ya, ada indennya dulu gitu ya. Dan itu yang dikembangkan. Karena bagi UKM sekarang dengan adanya online terbantu. Dengan adanya pesanan PO lebih dahulu terbantu. Jadi nggak ada alasan lagi bisnis saya nggak bisa besar karena modal, udah nggak ada. Karena sebenarnya sekarang ini banyak UKM yang saya dampingi tumbuh besar karena mereka punya identitas bisnis yang kuat, mereka punya kepercayaan diri yang kuat terhadap bisnis sehingga mereka minta bayar di depan. Dia bilang begini, Pak, saya sebagai penjual nggak bakal kabur, Pak. Tapi pengalaman saya, pembeli saya banyak yang alasan-alasan nanti dibayar, ternyata kabur, saya bingung nyarinya. It's simple way, sudah banyak yang berhasil. Jadi UKM itu sebenarnya bukan butuh modal, tapi butuh kreativitas, butuh identitas bisnis yang kuat sehingga dia bisa mencapai penjualan untung maksimalnya gitu. Iya, Bu Ami tadi ada Bu Dewi di Singaraja, ada Bu Tuti ya di Jakarta. Apakah sering ikut pameran, Bu? Ya. Oh iya, oke, selamat malam Bu Tuti. Alhamdulillah sering banget ikut pameran. Kemarin ISEF ya baru 2 hari selesai, tanggal 12, dan itu di Expo Kemayoran. Tapi saya nggak ikut, produk aja kebetulan alhamdulillah dengan pameran yang 4 hari itu rendang sama dendeng habis 200 pieces. 200 pieces. Kita hanya nitip ke Kopebi gitu loh. Keren. Nah ini yang nomor 6 ya Pak Doni ya. Coach Getty, apa
pola dan tools yang Coach sampaikan ke pelaku UKM. Gini, pada saat saya mendampingi UKM, saya gali dulu apa sih impian besarnya. Berarti UKM ini harus paham visi misi besarnya. Ya. Yang kedua, bagaimana mereka memahami model usahanya itu seperti apa. Ada toolsnya, model usaha. Karena target dari pendampingan coaching yang saya lakukan adalah pertama, bisnis itu harus jelas arahnya. Jadi UKM itu harus jelas dan tahu arahnya mau kemana. Dua, bisnis itu harus dia tahu kontrol apa saja yang penting. Yang ketiga, dia harus tahu bagaimana struktur, ya, struktur dari usahanya seperti apa. Ya, ada struktur organisasinya, struktur kerjanya, struktur terhadap standarisasi kerja gitu ya. Yang ketiga ada sistem. Sistem apa aja? Sistem laporan keuangannya, bagaimana dia mencatat keuangannya. Sistem operasionalnya, bagaimana mereka mengontrol operasionalnya. Sistem terhadap bagaimana pemasaran, bagaimana penjualan, mereka punya sistemnya. Yang namanya sistem apa? Ada medianya. Kalau struktur ada tahapannya. Ya, yang berikutnya adalah setelah terstruktur, tersistem, baru terukur. Artinya apa yang dikontrol tadi semuanya ada alat ukurnya, ada ukurannya, ada targetnya. Makanya terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur ini sudah dikuasai oleh para UKM, para pengusaha yang saya dampingi. Dan semuanya ada toolsnya, baru mereka bisa konsisten. Gitu, Bang Lukman, tahapan toolsnya. Wah, dibocorin tuh. Dibocorin. Itu ya. Bu Ami, ada Bu Susi di Bandung tadi ya. Ada berapa karyawan, Bu? Oh ya, untuk hari ini baru 8 orang. 8 orang. 8 orang. Doain menjadi 80 deh. Amin. Alhamdulillah, Bu. Amin. Amin. Ada Pak Kiki di Bintaro, di Jakarta, ada tidak cabangnya? Kalau cabang belum, baru reseller. Nah itu yang esok di Bekasi dan reseller. Oh, kalau di Bekasi itu retail. Kalau di Jakarta Selatan reseller. Reseller. Jadi ngejualin produk-produk dapurnya Ami ya, Bu. Cabang. Jadi membuka kesempatan juga untuk reseller ya, Bu Ami ya. Membuka banget dong. Membuka banget ya. Ini salah satu hal yang perlu dikembangkan oleh para UKM, mereka punya reseller. Dan juga para pengusaha atau orang yang mau usaha yang saat ini belum punya produk otentik, saya rasa ya harus bisa bekerja sama dan berafiliasi dengan banyak produk gitu. Karena itu juga membantu pemasaran ya sebenarnya. Iya, Tapi jadi ada ketentuan ini tidak sih Coach? Kalau untuk reseller itu masalah harga. Ada batasannya tidak? Kan ini juga bisa merusak citra dari produk itu sendiri. Ya, makanya kalau saya memberikan sharing kepada para UKM atau pengusaha, harga itu jangan dinaikin seenaknya aja. Jadi distributor atau reseller atau retailer atau affiliate itu harus punya ketentuan-ketentuan harga yang disepakati. Sehingga pembagian untungnya pun itu sesuai dengan permintaan atau pembelian jumlah kuantitas yang dibeli oleh mereka gitu Bang Lukman. Supaya aman, misalnya kalau distributor sekali pesan dia mungkin 1.000. Nah, nanti dia punya 1.000 piece pack gitu ya, dipesan oleh retailernya boleh pesan 100. Jadi kalau retailernya mau pesan 1.000 boleh nggak? Boleh-boleh aja, berarti dia dapat harga kuantitas dan dia berbagi dengan distributor yang ada. Tapi itu kan harus diatur oleh ketentuannya yang punya brand, yang punya produk tersebut gitu, Bang Lukman. Iya. Bu Amin, terakhir mungkin ini strategi dan juga harapan kedepannya di dapurnya Ami seperti apa? Harapan nih sebenarnya ya. Kalau strategi sih kita coba ini nggak bisa, kalau coba ini nggak masuk berarti coba yang lain aja gitu. Jadi untuk strategi sekarang gini, strategi masih yang itu sih, tapi kita tetap yang kekinian. Kalau Coach Kitty bilang tadi kekiniannya itu mungkin dari kemasannya atau saran sajinya benar. Tapi untuk rasa kita nggak boleh kekinian gitu karena kita masih mempertahankan otentik rasanya dari Minang gitu loh, Bang Lukman. Gitu aja.
Itu yang nggak boleh berubah ya, karena itu nggak boleh berubah dong. Iya, otentik. Semakin asli semakin mahal gitu kan. Karena kan yang sebenarnya yang dirindukan para perantau, apalagi di Jakarta ini, menikmati masakan kampung halaman gitu ya. Karena kan kalau di sini mungkin sudah banyak dimodifikasi gitu ya, Coach. Iya, kadang-kadang kalau bikin rendang itu kan lama, Bang Lukman. Baru setengah mateng udah nggak sabar, ya kita makannya namanya kalio. Kalio. Wanginya ya, wanginya udah nggak tahan, ditunggu masih lama nih. Karena kalau gitu ya. Iya. Kan kalau di asli Minang pakai kayu bakar gitu kan. Kalau pakai gas nggak kebayar. Nah, Coach, dari tips tadi ya, tema kita, tips mempopulerkan makanan khas daerah. Ya. Jadi kalau teman-teman pendengar dari penjuru utara Indonesia sampai kepada selatan timur Indonesia gitu ya. Kalau Anda memang punya ciri khas makanan daerah, satu, otentik itu perlu Anda pertahankan. Kedua, Anda harus jelaskan yang namanya makanan itu apa keunikan rasanya, apa sejarahnya, dan apa makna bagi masyarakat setempat. Sehingga orang itu bukan cuma mendengar nama, tapi orang bisa merasakan apa yang Anda ceritakan itu, sehingga mereka mau datang dan ingin membeli dan mencicipinya. Itu salah satu strategi untuk mempopulerkan masakan daerah. Karena di Indonesia ini tidak ada ya makanan yang sama, semuanya cita rasanya khas. Ya, dan juga keunikannya beda-beda, dan kita ini sangat bersyukur negeri kita ini kaya akan makanan. Makanya kalau kita jalan-jalan nih Bang Lukman nih, berat badan bisa naik Bang Lukman karena kita kulineran di mana-mana. Ya, macam-macam sebenarnya, tapi ya kalau rendang ini memang jadi unggulan ya untuk yang ngekos juga Coach ya, karena praktis tadi ya. Bu Ami tadi terakhir mungkin berapa lama untuk rendang sendiri kuatnya? Biasa berapa lama? Kuat di suhu ruang itu bisa 6 bulan lebih. 6 bulan. Suhu ruang. Ruang. Kalau dimasukin mari es lebih lama ya. Bang Lukman. Sedikit sekarang lagi berinovasi rendang easy. Jadi satu pouch itu ada 3 saset di dalam. Jadi buka pouchnya, ambil 1 saset, makan. Jadi nggak ada kotor-kotoran, nggak ada mubazirnya. Ada kemasan kecil lagi di dalam. Jadi semakin kekinian. Begitu. Iya. Lebih aman. Lebih aman. Baik. Bu Ami, mudah-mudahan sukses terus ya. Terima kasih Bu Ami. Amin. Terima kasih Bang Lukman. Terima kasih Coach Getty. Coach Getty, terima kasih juga. Terima kasih Bang Lukman. Besok atau minggu depan nanti kita akan hadirkan kembali ya untuk yang lebih inspiratif dan lebih membuat para UKM ini yakin bisa tumbuh luar biasa dan mengharumkan nama Indonesia dan daerahnya nih Bang Lukman. Baik, Coach Getty dan Bu Ami, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.